Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ziyad Akil, mahasiswa semester 6 Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan protokol data link control, di mana ini adalah salah satu materi dari mata kuliah komunikasi data. Langsung saja ke materinya. Baik, di sini data link control. Apa itu data link control? Data link control merupakan proses terkirimnya data komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan kontrol layar dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi antar device ketika suatu prosedur data link control digunakan. Data link control membutuhkan lapisan-lapisan logika atau layers of logic di atas hardware untuk mengelola pertukaran data yang melewati sebuah link. Untuk mengelola pertukaran data tersebut dibutuhkan langkah-langkah diantaranya yaitu sinkronasi frame atau frame synchronization. Yang selanjutnya kontrol aliran data atau flow control. Kemudian kontrol kesalahan atau error control. Dan pengalamatan, addressing, dan control and data, serta link management. Di sini kita akan membahas data flow control atau aliran data. Data flow control berfungsi untuk memastikan entitas pengirim, transmitter, tidak membanjiri entitas penerima, receiver. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh ketika sedang memproses data lama. Karena ketika data diterima, harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Data flow control juga dapat dipengaruhi oleh waktu transmisi, yakni waktu yang dibutuhkan untuk memancarkan semua bit dalam satu frame ke media komunikasi. Selain itu, berlangsungnya data flow control juga dipengaruhi waktu propagasi, yakni waktu untuk sedikit untuk melintasi link. Bisa jadi memang tidak ada kesalahan yang tercipta dari proses data flow control, namun sangat besar kemungkinan untuk terjadi berbagai penundaan, delay, karena berbagai sebab. Di sini bentuk sederhana dari flow control ada 3 ya. Ada 2, yaitu stop and wait flow control. Apa itu? Salah satu bentuk sederhana dari flow control yakni stop and wait flow control. Cara kerjanya ialah berawal dari sebuah entitas sumber mentransmisi suatu frame data. Setelah diterima, entitas tujuan memberi isyarat untuk menerima frame lainnya, yakni berupa acknowledgement atau ACK. Ya, transmitter harus menunggu sampai menerima ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Si receiver juga dapat menghentikan aliran data dengan tidak memberikan ACK atau acknowledgement. Ya, di sini ada gambarannya. Kemudian cara ada di sini stop and wait flow control akan lebih efisien jika digunakan untuk mengirimkan suatu pesan atau data dengan jumlah frame yang sedikit.
Jika jumlah frame yang dikirimkan banyak, maka sebelum deretan frame dikirimkan, frame akan dipecah-pecah menjadi blok-blok frame dengan ukuran yang lebih kecil. Karena satu, terbatasnya ukuran data atau frame yang dapat ditampung oleh receiver. Yang kedua, jumlah blok data yang besar akan mengakibatkan proses transmisi berjalan lambat, dan dikhawatirkan jika terjadi kesalahan sehingga frame harus dikirim ulang dari awal. Jika ukuran frame lebih kecil, maka deteksi kesalahan akan lebih cepat, dan jika terjadi kesalahan data yang harus ditransmisikan ulang lebih sedikit. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, stop and wait flow control. Yang kedua, sliding window flow control. Selain stop and wait flow control, terdapat pula sliding window flow control yang dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Transmitter sebagai A dan receiver sebagai B terhubung melalui suatu link full duplex. B dapat menerima frame B dapat menerima frame sebanyak 6 buah karena B menyediakan tempat buffer untuk N buah frame. A dapat melakukan pengiriman N buah frame tanpa harus menunggu B mengirimkan ACK yang tadi ya, yaitu acknowledgement, yaitu yang tujuan memberi syarat untuk menerima frame lainnya. Ya, namun setiap frame diberi label nomor tertentu oleh A. B mengakui suatu frame dengan N mengirim suatu ACK yang mengandung serangkaian nomor dari frame berikut yang diharapkan si B siap untuk menerima N frame berikutnya yang dimulai dari nomor tertentu. Skema ini dapat juga dipakai untuk multiple frame ACK. Selanjutnya dari sliding window flow control, yaitu dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya, yakni stop and wait flow control. Jadi ini sliding window flow control dirancang untuk menyempurnai membenahi. Pada stop and wait flow control, seolah-olah blok-blok data dikirimkan satu persatu, dan mengirimkannya menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan receiver sudah memberikan konfirmasi balasan. Berbeda pada sliding window flow control, transmitter dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak, lalu setelah beberapa frame telah dikirim, barulah receiver memberikan konfirmasi balasan. Pada stop and wait flow control, tiap-tiap blok frame diberi nomor. Opsi lanjutannya ya, sliding window flow control jauh lebih efisien dibanding dengan stop and wait flow control. Karena satu, dapat mengirimkan lebih dari satu blok frame. Ya, yang mana kalau tadi stop and wait flow control itu ngirimnya satu-satu blok. Tapi kalau yang sliding lebih dari satu blok bisa dikirim. Kemudian yang kedua, waktu penundaan delay lebih sedikit, jadi lebih cepat ya. Yang ketiga, transfer data menjadi lebih cepat. Dalam penerapannya, sliding window flow control sangat dibutuhkan dalam komunikasi data karena memiliki nilai efisiensi yang jauh lebih tinggi ketimbang stop and wait flow control. Kemudian di sini ada pembahasan tentang automatic repeat request atau bisa disingkat ARQ. ARQ adalah teknik untuk mengatasi kesalahan atau error.
atau kehilangan frame dengan mentransmisikan ulang frame tergantung metode yang diambil. Itu ada stop and wait. Ini metode untuk mengatasi kesalahannya. Yang pertama ada stop and wait, go back and, dan selective repeat. Parameter yang digunakan untuk menentukan error atau tidaknya sebuah pengiriman data adalah dari ACK dan timeout-nya. Di sini tadi ya pembagian ARK kan ada 3, ada stop and wait, go back and, dan selective repeat. Yang pertama ARK untuk stop and wait. ARK untuk stop and wait didasarkan atas teknik flow control step and wait. Jadi dasarnya dari yang pertama ya, yang stop and wait. Transmitter mengirimkan sebuah frame tunggal, kemudian harus menunggu balasan dari receiver-nya. Tidak ada data yang dikirim sampai jawaban dari receiver tiba di transmitter. Nah, ini pengirimnya, ini penerimanya. Ya, jadi ketika frame-nya ini masuk ke receiver, maka dibalas dan baru bisa ngirim lagi. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian mekanisme stop and wait ARK. ARK untuk stop and wait merupakan ARK paling sederhana. Jika diperhatikan, akan terlihat banyak waktu yang terbuang karena hanya digunakan untuk menunggu. Cara kerja sistem ini adalah satu. Transmitter mengirimkan satu frame dan menunggu ACK-nya. ACK itu balasan dari receiver ya. Jika menerima frame rusak atau error, maka frame tersebut dibuang dan transmitter menunggu sampai waktu timeout habis. Ia akan retransmit data. Yang ketiga, jika receiver menerima frame yang baik, tidak menemukan error, maka ia akan mengirim ACK. Jika tidak, akan dikirim NAK. Sistem ARK ini paling simpel dan mudah dalam implementasi, tapi penerapannya kurang efisien. Jadi ini timeout, ini ada timeout 3 ya. Kurang lebih penjelasannya seperti yang tadi di sini ya. Kalau misalkan frame-nya bagus, jelek, rusak, maka frame tersebut akan dibuang dan transmisi menunggu sampai waktu timeout habis. Jadi ini frame-nya dikirim ke receiver, ternyata rusak, dibuang. Nah, ini bisa mengirim lagi sampai waktu timeout-nya habis. Kemudian ARK untuk go back and, tadi kan stop and wait, sekarang go back and. Go. ARK untuk go back end merupakan bentuk error kontrol pengendalian kesalahan yang didasarkan atas teknik flow control sliding window. Dalam metode ini, transmitter dapat mengirim deretan frame yang diurut berdasarkan sebuah modulo bilangan. Jumlah frame balasan yang ada ditentukan oleh ukuran jendela window menggunakan teknik sliding window. Bila terjadi suatu kesalahan, receiver akan membalas RR sama dengan receiver ready, frame yang datang. Bila receiver mendeteksi suatu kesalahan pada sebuah frame, receiver tersebut mengirim balasan negatif REJ atau reject untuk frame tersebut. Receiver kemudian membuang frame itu dan semua frame-frame yang nantinya akan datang, sehingga frame yang sebelumnya mengalami error diterima dengan benar.
Jadi bila transmitter menerima reject, maka ia harus melakukan pengiriman ulang terhadap frame yang mengalami kesalahan tersebut, ditambah semua frame pengganti yang ditransmisikan sementara. Kemudian mekanisme go back end dari ARQ itu yaitu sistem ini dibilang sistem ini terbilang sistem yang sederhana ya, karena jika kita perhatikan akan terlihat bahwa banyak waktu terbuang yang hanya digunakan untuk mengirim ulang frame-frame yang mengalami kesalahan, sama kayak stop and wipe. Cara kerjanya yaitu transmitter mengirim satu frame dan menunggu ACK atau konfirmasi. Jika menerima frame rusak, maka frame tersebut dibuang dan frame sesudahnya dibuang juga. Setelah itu, frame yang telah ditransfer sebelum kerusakan akan ditransfer ulang. Jika receiver menerima frame yang baik, tidak mengalami error, maka ia akan mengirim balasan. Jika tidak, maka akan yang dikirim adalah reject atau reject, nolak. Sistem ini simple mudah dalam implementasi, tapi masih kurang efisien. Kemudian yang terakhir, ARK untuk selective reject. ARK untuk selective reject juga sebagai control error ya, selective data transmission. Dengan ARK untuk selective reject, frame-frame yang ditransmisikan adalah frame-frame yang menerima balasan negatif saja. Dalam hal ini disebut SREJ atau frame yang waktunya sudah habis. Sebagai contoh, bila frame 5 diterima rusak, pihak B atau receiver mengirim SRJ 4, yang berarti frame 4 tidak diterima. Selanjutnya B berlanjut dengan menerima frame-frame yang datang dan menahan mereka sampai frame 4 yang valid atau tidak mengalami error diterima. Dalam hal ini, B dapat menaruh frame sesuai tempatnya agar bisa dikirim ke perangkat lunak atau proses di lapisan yang lebih tinggi. ARQ selective reject lebih efisien dibanding ARK kedua sebelumnya, yaitu stop and wipe dan go back end. Karena selective reject meminimalkan jumlah pengiriman ulang yang akan membuang-buang waktu. Hal tersebut berarti receiver harus mempertahankan penyangga sebesar mungkin untuk menyimpan tempat bagi frame yang dilakukan SRJ sampai frame yang rusak dikirim ulang, serta harus membuat logika untuk diselipkan kembali frame tersebut pada urutan yang tepat. Selain itu, transmitter juga memerlukan logika yang lebih kompleks agar mampu mengirimkan frame di luar urutan. Karena komplikasi seperti itu, selective reject ARQ tidak terlalu banyak dipergunakan dibanding ARQ go back end. Kemudian cara kerja sistem ARQ untuk selective reject yaitu 1. Hanya frame yang salah dikirim ulang dan frame yang diterima oleh penerima akan ditampung dalam satu buff. Yang kedua, meminimalisasi pengiriman ulang. Di sini receiver harus menjaga frame yang telah diterima sehingga memiliki buffer yang besar. Pada transmitter harus memiliki data mengenai tentang frame yang dikirim. Nah, itu presentasi dari saya tentang flow dan protokol data link control. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video saya ini.